Ya, selamat malam untuk program acara Q&A saya bersama Ibu Harlin Imelda. Pertanyaannya, Pak, bolehkah memuji kakak dengan cara menjelekkan adiknya? Tetapi si adik tidak tahu. Misalnya, kamu rajin, nggak seperti adikmu yang main game. Maksudnya supaya si kakak lebih rajin lagi, ya, atau dan sebaliknya. Jadi waktu memuji si kakak, jelekin si adik, muji si adik, jelekin si kakak. Ya, sederhana pertanyaannya, tapi ini banyak dilakukan, ya. Kalau ini, jadi kita kadang-kadang jangan malu bertanya, ya. Ternyata begitu bertanya begini itu sebenarnya banyak orang-orang yang memang juga melakukan seperti itu, karena memang kita kan dilahirkan tanpa ilmu-ilmu parenting, ya. Jadi ya, atau kita melakukan begitu karena dulu juga orang tua kita melakukan begitu. Tapi oke, biar kita bahas malam ini gimana sebaiknya. Ya, silakan Ibu Harlin. Saya kira jawabannya udah jelas, tidak bagus. Karena itu sama saja dengan membandingkan juga, walaupun maksudnya supaya anaknya termotivasi lagi kan, tetap aja tidak bagus. Dan lagi, kita kan harusnya membangun rasa persaudaraan yang kuat karena rasa sayang, bukan karena pembandingan. Membandingkan nggak akan menimbulkan rasa sayang, saya kira itu keikatan yang erat, bonding yang bagus antara kakak dan adik. Satu kali mereka akan tumbuh dan mungkin membenci kakaknya atau membenci adiknya karena hal-hal yang ini. Puji saja, kalau memang dia baik, pujilah dia baik pada dirinya sendiri, bukan karena dibandingkan dengan lain. Walaupun kita tahu misalnya si kakak ini kelebihannya di sini dibandingkan si adik, atau si adik ini lebihnya dibanding si kakak, stop, jangan masuk di areal itu. Karena satu kali ketika mereka besar, ini ada sesuatu kepahitan yang akan mereka simpan, dan kalau itu tidak terselesaikan bisa timbul clash di antara mereka. Ketika kita orang tua sudah pergi, justru mereka berantem, kita pikir karena masalah apa? Karena sesuatu yang sudah ibu orang tua bermaksud baik, tapi ternyata keliru caranya, sehingga si anak punya kepahitan, rasa bersaing yang nggak sehat di antara mereka berdua, persaingan yang untuk menarik perhatian mamahnya, papahnya, tapi dengan cara-cara yang nggak sehat. Harusnya itu bukan sebagai pujian yang negatif. Puji saja kalau memang itu baik, dan jelaskan kalau itu tidak baik tanpa harus membanding-bandingkan atau melibatkan si kakak atau si adik. Kamu tahu nggak, kamu rajin banget ya, nggak kayak adikmu kemproh. Kan kasihan si kakak akan punya pemahaman bahwa si adikku ini memang kemproh. Besok sehebatnya bersih-bersih kayak apa, tetap adikku itu kemproh. Dan ini kan jelek sekali. Harusnya itu tidak, pujilah dia seperti apa yang sudah dilakukan, hanya untuk dia saja, tidak harus mengecilkan sisi yang lain. Persaudaraan akan tetap baik karena nilai-nilai yang baik ditumbuhkan, kasih sayang karena saling menerima, bukan dengan maksud membandingkan, memuji, menjelekkan si kakak atau si adik. Singkat itu saja Pak Jarot. Iya, jangan membandingkan, jangan menjelekkan juga, karena begini loh, menjelekkan itu bahaya loh. Nanti adik sama kakak itu diam-diam ngobrol, ngomongin apa yang ibu omongin. Jadi turun pamor kita kan. Jadi jangan dipikir karena kakak ini kita puji, kamu hebat, kamu rajin, gak kayak adik gitu. Ini si kakak ini juga nanti dia ketemu adiknya, kamu sama mama dibilangin begini 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 begini. Nah, si adiknya terluka deh. Jadi sebenarnya jangan ya, jangan membandingkan dengan mengatakan yang jelek si adik, si kakak tuh enggak, karena itu nanti kan apa yang kita omong itu nyampe. Gitu. Namanya bahkan ketika anak itu dipuji-puji gitu, dia bisa melaporkan apa yang kita omongkan kepada adiknya yang dijelek-jelekin. Misalnya ada saatnya kan kakak yang dipuji ini suatu saat dia salah nih, begitu salah ibu marahi, ibu hukum. Nah begitu dihukum itu dia curhat sama adiknya. Ternyata. Nah akhirnya apa nih? Waduh, mama ini munafik, mama ini begini. Jadi atau dia akan niru gitu ya, ngomongin di belakang. Jadi jangan ya, jangan memuji dengan menjelekkan yang lain. Bahkan kalau saya sarankan itu sebaliknya begini, malah misalnya gini, waktu ngomong sama adik ya, boleh ngomong kebaikannya si kakak, tapi bukan dalam rangka membandingkan gitu ya.
papa tuh sayang sama kamu karena kamu tuh orangnya rajin ya. Kalau kakak itu orangnya teliti gitu. Jadi kita nggak usah bilang kamu harus teliti kayak kakak, enggak. Kamu tuh baiknya ini, kakak tuh baiknya ini gitu. Ya, itu mengucapkan kata-kata positif tentang orang lain. Ya, ini di luar parenting sama juga. Misalnya Anda punya adik, ya, saya 5 bersaudara nih. Misalnya kakak saya berantem sama adik saya. Nah, waktu saya ketemu adik saya bilang tentang kakak saya, si kakak itu dia tuh sayang lu sama kamu. Ingat nggak dulu itu gini-gini. Nanti waktu saya ketemu si kakak, saya bilang, adik itu begini-begini. Malah mengucapkan menebar positif. Gitu ya. Itu namanya membawa damai. Ya, jangan malah bilang jeleknya. Kita bawa bara api itu ya. Nanti itu kakak sama adik bisa bersaing yang tidak sehat. Ya, saling benci, atau kalau enggak ya omongan kita itu disampaikan. Karena memang ya itu terjadi juga bukan cuma di rumah ya, di kantor gitu ya, pegawai dipuji sambil jelekin yang lain. Ya puji depan kita itu orang yang pegawai yang kita puji-puji itu ya itu di belakang dia yang kita omongin disampaikan ke temannya. Jadi, jangan muji orang dengan jelekin yang lain, disampaikan loh itu apa yang Bapak Ibu omongin ke orang lain itu gitu ya, baik itu ke anak, ke orang lain, ke jemaat, udah jangan aja udah pokoknya nyampe itu nanti. Memangnya orang yang kita puji itu senang gitu ya, ada senangnya, tapi ketika kita mulai jelekin yang lain, orang itu mulai menilai kita juga. Jadi dia akan menilai kita. Wah ini orang munafik gitu, wah ini orang nggak benar. Ya. Tapi dia dipuji oke-oke aja, diem aja. Dia pergi dia cari yang ibu-ibu jelek, yang ibu jelekin. Jadi ini metode jangan digunakan baik untuk anak kandung, anak buah, di gereja, di kantor, udah jangan. Ya kita. Nggak ada bagusnya memang. Ya kalau mau kita bicara yang jelek, tegur 4 mata aja dengan dia. Waktu kepada orang lain malah ucapin aja baiknya. Jadi sama juga terhadap pasangan ya. Jadi misalnya ibu ini benci suami nih. Suami itu jorok gitu ya. Suaminya malas mandi, mulutnya bau gitu. Ngomong sama anak gitu ya. Nak, papamu itu hebatnya dia itu orangnya itu tambah banget gitu ya. Jadi nanti anak itu, soalnya kalau jeleknya pasangan, itu ibu nggak usah ngomongin sama anak juga tahu orang jelek itu nggak usah dijelek-jelekin lagi. kalau misalnya suami ini kasar, memang anak nggak tahu kalau dia kasar, gitu ya. Yang jelek itu udah terang benderang jelek banget. Nggak usah diomongin, anak tahu jeleknya suami itu kayak apa. Tapi kalau ibu itu ngomong baiknya suami, gitu ya, nah papamu itu dulu nih gitu ya begini baik, sekarang juga dia baiknya tuh begini-begini. Anak tuh belajar, oh mama itu bisa melihat sisi positif, sisi negatif. Itu pelajaran yang berharga buat anak. Ketika kita mengucapkan sisi positif tentang orang lain, ya karena ini sebenarnya bagian juga dari membangun gambar diri. Nah nanti kita mengucapkan sisi positif kamu gitu ya. Kalau kamu tuh positifnya ini. Kalau kakak itu dia bagusnya ini. Itu masih jauh lebih baik. Karena sekali lagi ayatnya ada, pujian yang kita sebutkan di tempat yang tersembunyi gitu ya, itu akan diumumkan. Sama juga bisik-bisik yang ditempatkan tersembunyi akan diumumkan. Jadi kalau kita ngucapin yang baik tentang si A gitu ya, nanti pas kondisi bagaimana gitu ya, itu akan disampaikan. Jadi misalnya pas kita marah sama si kakak, si adik ini nanti bisa ngomong sama si kakak, tapi mama itu. Lalu si kakak ini waktu memang namanya dimarahi, ngomong jelek soal mama, mama tuh nggak adil begini-begini. Adiknya bisa bela loh, malah enggak loh kak, mama tuh pernah ngomong sama saya, kamu tuh gini-gini gitu. Yang diomongin yang baik yang kita ucapkan itu. Tapi kalau kita pernah ngomongin jeleknya si kakaknya pas dimarahi, memang kamu tuh kan disukai, mama tuh bilang kamu begini-begini. Semua yang diucapin dikeluarin semuanya gitu ya. Betul. Itu anak. Jadi kita perlu belajar untuk mengucapkan kata-kata positif tentang orang lain, sisi positif orang lain itu sebagai penilaian kita yang wajar, dan itu akan sebuah pembelajaran yang sangat berharga buat si anak. Dan anak akan mengerti bahwa papa nggak sempurna, tapi papa ada kebaikannya. Pak mama nggak sempurna, tapi mama ada kebaikannya. Nah itu anak akan belajar dari sebuah realita hidup, dan itu pelajaran yang penting dan berharga sekali. Ya, maka jangan lagi metode ini jangan. Ya.
ya. Oke, dari segi waktu kita akhiri tanya jawabnya. Ada 3 pertanyaan yang belum dijawab. Kita akan berjumpa lagi hari Senin yang akan datang. Yang pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf. Ya, silakan nanti kita lanjutkan lagi hari Senin akan datang. Dan sekarang saya akan minta ke Pak Erik untuk menambahkan, menyimpulkan, memberikan penutupan. Silakan Pak Erik. Dan ini baru muncul di akhir, tadi belum disapa. Ya, baik Pak Jarod. Shalom Ibu, selamat malam. Terima kasih buat pemaparannya malam hari ini, sangat memberkati. Terima kasih Pak. Iya, puji Tuhan. Kalau saya boleh simpulkan dari apa yang dibicarakan malam hari ini, memang setiap anak ada masanya masing-masing ya. Jadi ada masanya dia suka bohong, ada masanya dia belum bisa menerima tanggung jawab, ada masanya dia hanya mengumbar keinginannya sendiri, ada masanya bahkan dia akan memberontak dan lain sebagainya, dan mengatasi segala sesuatu yang pada masanya itu sudah dipaparkan, ya ditambah nanti dengan bagaimana menghadapi anak-anak dengan kepribadian yang berbeda, kecerdasan yang berbeda dan lain sebagainya. Saya rasa apa yang dipaparkan malam hari ini sudah sangat sangat lengkap ya. Saya hanya ingin menambahkan satu hal saja, bahwa seringkali bisa terjadi Bapak Ibu Saudara bahwa pada waktu anak ada bersama dengan orang tua, bagaimanapun tantangan masalahnya itu bisa diatasi, bisa dijaga oleh orang tuanya. Tapi kadang-kadang bisa terjadi seorang anak pada waktu dia masih bersama dengan orang tuanya dia baik, tetapi akan ada saatnya seorang anak itu pasti akan meninggalkan orang tuanya meskipun dia belum menikah ya, baik dia untuk sekolah, kuliah, kerja, dan lain sebagainya. Nah, seringkali juga bisa terjadi di titik inilah anak-anak mengalami kehidupan yang membuat segala apa yang mereka sudah terima baik di masa mereka bersama dengan orang tua bisa hilang begitu saja. Ya, oleh karena pergaulan atau apapun juga. Kebetulan saya juga punya seorang adik kelas, ya. Waktu masih bersama dengan orang tuanya di kota kelahiran itu baik sekali anaknya, karena dia termasuk anak salah seorang tokoh gereja, ya. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, waktu dia mulai kuliah itu akhirnya dia berubah, ya. Dia menjadi anak yang nggak baik sekali, ya, dari anak yang saleh, anak yang rajin ibadah, yang rajin membantu orang tua, pokoknya rajin sekolah, rajin belajar, ya. Tapi akhirnya dia jadi anak yang salah pergaulan. Bahkan pernah satu semester dia nggak masuk kuliah sama sekali, padahal orang tuanya taunya dia masih kuliah, masih sekolah, ya, uang dikirim terus, tapi semuanya habis begitu saja. Ya, nah, karena itu kalau kita baca di Ulangan pasal yang ke-6, ya, maka ada 3 hal di sana yang Tuhan ingatkan kepada kita, para orang tua, untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, yaitu yang pertama, anak harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, anak harus hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, anak harus beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itu ada satu hal yang saya mau tambahkan di sini malam hari ini. Salah satu cara kita mengajarkan anak untuk mereka suka beribadah dengan benar adalah dengan mezbah keluarga, Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu kita tekun dalam ibadah dalam mezbah keluarga, ya, bersama dengan anak-anak kita di dalam rumah kediaman kita, maka disitulah kita sebenarnya sedang mengajarkan anak untuk sungguh-sungguh menyukai ibadah. Ya, kita kadang-kadang kita hanya bawa anak ke gereja, tetapi kita nggak tahu mereka beribadah dengan benar atau enggak. Tetapi kalau kita membangun mezbah keluarga dalam rumah kita, maka saya percaya kita akan bisa melihat bagaimana anak kita dalam beribadah. Sungguhkah dia sudah benar-benar menjadi anak yang suka beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau anak kita benar-benar sungguh beribadah kepada Tuhan, suka beribadah, dia beribadah dengan benar, maka
pada waktu dia di luar pengawasan orang tua pun, dia tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kesaksian yang ini sangat berkesan buat saya. Ada seorang jemaat ya yang dia bersaksi bahwa masa kecilnya nggak seindah anak-anak lainnya. Ya, dia terpaksa putus sekolah sebelum masa remaja, ya karena keterbatasan orang tua, dan karena itu sebelum remaja dia sudah harus bekerja. Karena itu dia berkata dari masa kecil dia sudah kecewa, dia sudah pahit, ya, dia sudah mengalami kesedihan karena dia tidak bisa menjadi seperti anak-anak yang lainnya. Dan kebetulan untuk dia bisa membantu ekonomi keluarganya, dia mengambil sebuah profesi, dan sambil dia belajar, sambil bekerja, dan puji Tuhannya, Tuhan berikan keahlian kepada dia, skill yang baik, sehingga dia bisa dipercaya bahkan oleh owner, pemilik dari perusahaan, dari usaha ini. Ya. Dan perusahaan ini punya banyak cabang di hampir semua kota di Indonesia. Dan karena itu, pada waktu ada satu cabang mau dirintis, mau dibuka, maka rekan kita ini, jemaat ini yang seringkali diutus ke kota itu untuk memulai ya usaha yang baru, sampai nanti settle, sudah bisa berjalan dengan baik, dia akan ditarik kembali ke kantor pusat. Atau kalau ada satu cabang mengalami masalah, perlu dibereskan, maka dia juga dikirim untuk membereskan sampai beres, kemudian nanti dia akan ditarik lagi ke kantor pusat. Ya, dan dia berkata, saya ini sudah hampir mengelilingi semua kota-kota di Indonesia, khususnya di mana perusahaannya ini ada. Dan dia bercerita kepada saya bahwa profesinya ini sangat dekat-dekat dengan hal yang jahat, yang nggak baik lah. Ya, dia berkata banyak orang-orang dengan profesi yang menekuni profesi dia, kalau nggak hati-hati itu banyak tercebur atau rusak karena pergaulan seks bebas, LGBT, ya dan lain sebagainya. Ya, dan dia berkata, saya dalam keadaan kepahitan, kecewa karena masa remaja saya, masa kecil saya nggak seindah anak lain, dan ada di dalam profesi yang nggak bagus ini. Tapi dia berkata, dia bersyukur karena dia bisa tetap hidup dalam kebenaran. Nah, dia berkata, kenapa dia bisa sampai seperti itu, Bapak Saudara? Dia berkata, karena setiap kali dia ditempatkan ya di kota dimanapun, maka dia berkata yang selalu dia cari pertama-tama adalah gereja. Jadi waktu dia dipindahkan satu kota yang baru, dia pasti akan cari gereja di situ, di mana dia bisa tertanam, bukan hanya sekedar beribadah, artinya dia kenal dengan gembalanya, dia ikut kehidupan berjemaat di situ, dia punya pembimbing rohani di situ, kakak rohani di situ, ya, sehingga dia berkata hidup dia seperti di cover oleh Tuhan, sehingga meskipun dia hidup dalam keadaan seperti itu, tapi sampai hari ini dia bisa tetap hidup dalam kebenaran. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ini mungkin saya tambahkan supaya melengkapi segala apa yang sudah disampaikan, ya. Dan karena kita harus mendidik anak kita suka beribadah, maka orang tua juga harus jadi orang tua yang suka beribadah. Ya, artinya bagaimana kita bisa mengajak anak-anak kita untuk mezbah keluarga, beribadah dengan benar, kalau kita sendiri tidak, sebagai orang tua nggak suka beribadah, nggak suka membangun mezbah keluarga. Dan Bapak Ibu Saudara, saya juga tambahkan sedikit bahwa kita sebagai orang tua, bagaimanapun kita saleh, bagaimanapun kita hebat, kita pandai, kita bisa melakukan banyak hal, tetapi kita perlu kasih karunia Tuhan, supaya anak-anak kita baik. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena kalau kita lihat dari tokoh-tokoh iman di Alkitab, itu banyak sekali tokoh-tokoh iman yang anak-anaknya bermasalah. Ya, katakanlah mulai dari Abraham. Dikatakan Ishak dan Ismail itu pasti bermasalah, Bapak Ibu Saudara. Ismail pasti iri sama Ishak, ya, karena diusir dan lain sebagainya. Tetapi oleh anugerah Tuhan dikatakan mereka bisa, pada waktu Abraham meninggal, mereka berdua bisa menguburkan Abraham bersama-sama. Ya, bahkan setelah itu nggak ada ribut antara Ishak dan Ismail, ya, mungkin hanya keturunannya aja sekarang. Demikian juga Ishak punya dua anak, Yakub dan Esau. Ya, bagaimana Yakub dan Esau itu bermusuhan, bahkan Esau mau bunuh Yakub. Ya, tetapi oleh anugerah Tuhan mereka didamaikan. Tapi mereka berdamai setelah Ishaknya juga sudah meninggal, Saudara. Ya, Yakub sendiri punya 12 anak, 13 anak. Semuanya nggak akur, Saudara. Bahkan kita tahu Yusuf mau dibunuh, bahkan akhirnya dijual di Mesir.
tetapi oleh anugerah Tuhan, ya, mereka juga ini diperdamaikan oleh Tuhan. Karena itu satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita sebagai orang tua harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tekun beribadah sungguh-sungguh, karena apa yang kita lakukan itu akan dicontoh anak-anak, dan apa yang kita lakukan kita bisa ajarkan kepada anak-anak, sehingga bagaimanapun kondisi mereka yang berbeda-beda, tantangan anak-anak yang berbeda, pada akhirnya nanti Tuhan akan membuat mereka jadi keturunan-keturunan ilahi. Karena itu saya sekali lagi menekankan bahwa untuk berhasil mendidik anak-anak kita jadi anak-anak keturunan ilahi yang jadi kebanggaan orang tua dan mempermuliakan Tuhan, kita perlu anugerah Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, supaya kita bukannya berhasil dalam diri kita sendiri, tapi juga berhasil mendidik anak-anak kita jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tekun beribadah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka akan jadi mahkota kebanggaan kita dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Itu mungkin tambahan dari saya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil roti dan anggur yang sudah kita persiapkan, ya. Dan saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita dengarkan sepanjang sesi ini, sepanjang ibadah malam hari ini, dan biarlah ini mendorong kita untuk lebih bersungguh lagi kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua tadi ditekankan juga oleh Ibu Harlin bahwa apa yang dipelajari anak itu lebih banyak dari yang orang tuanya lakukan. Nah, itu biarlah kita jadi orang tua yang bersungguh hati kepada Tuhan, supaya anak-anak kita juga menjadi seperti itu. Ya, dan untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dikatakan pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya memecah-mecahkan roti, Tuhan memberikan sebuah pesan kepada kita. Ya, dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh diajar, kami boleh ditegur, kami boleh diarahkan, dan kami boleh melihat betapa banyak pergumulan, betapa banyak tantangan bagi kami orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil, bahkan jadi keturunan ilahi. Dan kami tahu Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua boleh hidup bersungguh hati kepada Tuhan, supaya turun rahmat anugerah kasih karunia, bukan hanya buat kami, tetapi juga buat anak-anak kami, sampai pada cucu-cucu kami Tuhan, supaya semuanya boleh menjadi keturunan-keturunan ilahi. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar segala sesuatu yang sudah ditabur oleh anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh jadi benih yang baik dalam kehidupan anak cucu mereka, sehingga kami semua boleh menghasilkan keturunan ilahi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, tolong kami, para orang tua,
untuk kami tetap tekun bersungguh hati kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami terus memberkati talkshow KIB ini, ibadah KIB ini Tuhan, biar Tuhan terus bekerja melaluinya, dan biar Tuhan boleh menjamah memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam mengalami tantangan-tantangan baik dalam kehidupan suami istri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, maupun mengasuh anak-anak, biar semuanya dituntun dalam jalan-jalan Tuhan. Memberkati hamba-Mu Pak Jarod, Wijanarko, biar Tuhan terus bekerja lewat hamba-Mu, dan biar banyak jiwa-jiwa diberkati dengan pelayanan hamba-Mu. Berkati juga Ibu Harlin Tuhan yang sudah memberkati kami malam hari ini. Tuhan berkati dalam profesinya, sehingga Tuhan dalam melakukannya boleh sambil memberitakan kabar kebenaran yang dari Tuhan. Terima kasih, berkati sekeluarga, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa buat Pak Roni Del Simeon, Tuhan berkati, hamba-Mu ini sedang dalam pelayanan, biar Tuhan menyertai kekuatan hikmat yang dari Tuhan, menyertai hamba-Mu ini senantiasa. Berkati sekeluarga, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa negara kami, biar Indonesia tetap ada dalam anugerah Tuhan, jalan-jalan Tuhan terjadi di Indonesia, kehendak Tuhan dinyatakan di Indonesia, dan kerajaan Allah datang di Indonesia, kehendak-Mu jadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan sebentar lagi kami akan kembali pada aktivitas kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat buat kami semua, dan karena itu kami mengangkat kedua tangan kami, dan kami buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, karena iman-Mu kepada Tuhan Yesus, terimalah saat ini segala yang terbaik dari tempat Maha Tinggi, terimalah berkat jasmani dan rohani yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini, dan kita semua yang percaya menerimanya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih.